Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hanif Pratama, NPM 2017-05-1040. Di sini saya akan memberikan tugas saya, yaitu tentang pengantar organisasi komputer yang ke tugas 2. Di sini di tugas 2, saya akan menjelaskan tentang konsep program, eksekusi program, beserta contohnya, dan pengelompokan jenis operasi set instruksi. Yang pertama, konsep program. Konsep program secara untuk konsep program sendiri itu ada dua, ada konsep secara umum dan juga secara IT. Untuk secara umum itu, pemrograman adalah urutan langkah, prosedur, atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, untuk konsep IT sendiri, pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dalam menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Saya mendapatkan ini dari ilmukomputer.org. Untuk konsep dasar pemrograman sendiri itu eh, bentuk umumnya adalah IPO atau input process output, yang kemudian dikembangkan lagi menjadi originating, kemudian input, kemudian proses, kemudian output, kemudian distribution, yaitu storage atau penyimpanan, dan juga data. Untuk eksekusi yang kedua, eksekusi program. Eksekusi program adalah fungsi dasar komputer yang prosesnya dengan cara mengambil, mengolah instruksi dengan langkah instruksi baca CPU dari memori dan CPU mengeksekusi setiap instruksi. Untuk contohnya itu seperti ini. Yang pertama itu kan di sini ada program PC atau program counter, adalah prosesor yang di dalamnya terdapat alamat instruksi yang sedang dieksekusi pada waktu itu. Program counter menyimpan register menunjuk ke instruksi berikutnya yang harus diambil dan dijalankan. Kemudian ada IR atau Instruction Register. Instruction Register merupakan tempat untuk menampung instruksi yang akan dieksekusi. Yang ketiga itu ada akumulator atau AC. Akumulator secara sederhana merupakan register penyimpanan sementara operand dan hasil operasi ALU. Namun memiliki fungsi yang lebih spesifik, yaitu tempat penyimpanan sementara hasil suatu operasi aritmatik atau logik. Itu tempat memasukkan nomor layanan interupsi untuk keperluan pemesanan sebuah layanan interupsi. Yang ketiga, tempat penyimpanan bilangan yang dikalikan dan di setengah bagian terkecil dari suatu perkalian. Yang terakhir, tempat penyimpanan setengah bagian terkecil sebuah bilangan yang akan dibagi dan hasil bagi suatu pembagian. Nah, ini seperti ini nih. Di sini ada PC, di sini ada AC, di sini ada IR. Nah, untuk urutan eksekusi program itu, yang pertama itu control unit mengambil data dari 1940 ini di main memory dengan alamat 300 ditaruh di CPU register dengan PC counter yang berisikan alamat instruksi 300. Kemudian unit mengambil data 0003 di main memory dengan alamat 940 ditaruh di akumulator. 003 ini ditaruh di akumulator. Nih, 003 akan ditaruh di akumulator. Kemudian 59 control unit ini mengambil data 5941 yang kemudian di main memory dengan alamat 301, ini alamat 301, di replace di CPU register dengan PC counter berisikan alamat 301. Kemudian akumulator data 003 ditambah dengan data 002 di alamat 941 sehingga jumlah data menjadi 0005 di akumulator dengan PC counter beralamat di instruksi 301. Kemudian data 2941 di main memory dengan alamat 302 oleh control unit dikirim ke CPU register PC counter berisikan alamat 302. Dan yang keenam ini dari akumulator oleh control unit data 005 ini dibawa ke main memory dengan alamat 941. Kemudian
di-replace yang tadinya dari 002 ini berubah menjadi 005 dengan PC counter alamat instruksi itu 302 gitu. Lanjut, pengelompokan jenis operasi set instruksi. Untuk pengelompokan sendiri ada 4, ada data processing, arithmetic dan logic instruction. Yang kedua data storage, memory instruction. Yang ketiga data movement, ada input output instruction. Dan juga yang keempat control, yaitu test and branch instruction. Untuk data processing arithmetic, logic instruction, data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif. Jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi, maka istilah pemrosesan data dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data, mengolah, dan juga memanipulasi data mentah menjadi informasi. Hasil pengolahan, sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Yang kedua itu ada data storage atau memory instruction, sering disebut memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer dan juga media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental terdapat dalam semua komputer modern, yang memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory, kadang-kadang juga dalam bentuk lainnya yang lebih cepat hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis, beberapa bentuk penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk, dan juga tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat permanen seperti flash memory. Yang ketiga itu ada data movement atau input-output instruction. Proses movement ini adalah memindahkan data-data dari database berupa data, indeks, grand schema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data movement itu ada 2, yaitu ada load and upload yang difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari data tersebut, dan juga export dan import memindahkan data secara lengkap mulai dari grand schema dan juga seluruhnya. Yang keempat itu ada control test and branch instruction. Unit kendali atau bahasa Inggrisnya itu control unit atau CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.